Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alfia Denisel dari Teknik Industri Angkatan 2020. Di sini saya akan mengajak kita semua untuk mengetahui apa itu analisis pengendalian persediaan spare part K13 Mechanical General pada PT XYZ. Di sini kita akan membahas secara runtut dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian hingga kesimpulannya. Jadi PT XYZ ini merupakan perusahaan produsen semen yang melatar belakangi penelitian ini dimulai dari persaingan industri semen yang semakin ketat sehingga diperlukan fokus perbaikan dalam upaya menjaga daya saing. Jadi timbul pertanyaan bagaimana memanajemen persediaan yang ada di perusahaan tepatnya pada spare part. Rumusan masalah yang pertama fokus pada KN13 dan kemudian bagaimana menentukan nilai persediaan yang efektif sehingga nilai inventory levelnya masih bisa ditekan. Untuk tujuan penelitian yang pertama, menentukan klasifikasi KN13 ini menggunakan analisis ABC, kemudian menganalisis perbandingan dengan menggunakan metode yang ada, kemudian menentukan jumlah pemesanan atau purchase quantity yang optimal. Nah, untuk menyatukan pemahaman, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu analisis ABC, apa itu metode pengendalian persediaan yang akan digunakan. Nah, analisis ABC ini adalah analisis yang mengklasifikasikan berdasarkan kelas A, B, dan C, yang mana di sini basis volume penggunaan biaya persediaan dalam setahun. Kemudian ada economic order quantity yang disingkat dengan EOQ untuk menentukan jumlah pembelian yang optimal, maka diperlukan perhitungan kuantitas pembelian yang ekonomis. Kemudian ada periodic order quantity yang disingkat dengan POQ yang merupakan pendekatan menggunakan konsep jumlah pemesanan ekonomis agar dipakai pada periode bersifat permintaan diskret atau beragam. Kemudian min-max stock yang mana di sini berdasarkan asumsi bahwa tingkat maksimum dan tingkat minimum. Yang selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data menggunakan analisis ABC yang mana untuk persentase didapatkan dari nilai pemakaian tahunan dibagi dengan total pemakaian per tahun. Di sini dapatkan bahwa kelas A sebanyak 7 item. Kemudian akan dilanjutkan dengan perhitungan metode pengendalian persediaan. Yang pertama, metode EOQ. Jadi Q di sini didapatkan dari akar dari 2DS per H, yang mana D di sini adalah demand, S di sini biaya pemesanan setiap pemesanan, kemudian ada H, biaya simpan atau holding cost. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung F, D per Q, kemudian dilanjutkan dengan menghitung TC, EOQ. Setelah dapatkan TC, EOQ, kita lanjut ke perhitungan safety stock. Di sini, service level sebesar 90%, yang artinya perusahaan melayani sebesar 90% dan hanya 10% saja risiko kehabisan. Nah, ternyata Litan juga berpengaruh dalam menghitung safety stock. Lanjut dengan perhitungan POQ, di mana POQ lanjutan dari EOQ. POQ di sini didapatkan dari akar dari 2S per DH, kemudian dilanjutkan dengan F. Jadi POQ itu adalah interval pemesanan ekonomis dalam suatu periode. Setelah didapatkan total cost-nya, akan dilanjutkan dengan menghitung min-max stock, yang mana min-max stock di sini harus diketahui dulu max stock dan min stock-nya. Kemudian akan dihitung Q, yang mana kuantitas pemesanan itu dari max stock dikurangi dengan min stock. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung total cost. Nah, setelah didapatkan total cost dari tiap-tiap metode EOQ, POQ, dan juga min-max, kita akan melakukan perbandingan dengan total cost sebelumnya, yaitu didapatkan bahwa ternyata pada POQ dan min-max ada beberapa yang di-highlight di sini bahwa ini merupakan kenaikan dari inventory level, dan juga pada TCOQ tidak ada yang di-highlight, berarti telah menurunkan inventory level. Jadi untuk analisisnya bahwa penurunan terdapat pada metode EOQ dengan penurunan sebesar 73,13% dan ini merupakan rata-rata penurunannya yang mengindikasikan bahwa biaya persediaan juga dapat berkurang. Dari hasil perhitungan didapatkan juga nanti total cost. Nah, ternyata metode EOQ ini lebih optimal dan lebih menekan total cost dan inventory level. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan yang pertama, hasil klasifikasi ABC menunjukkan bahwa terdapat 7 item pada kelas A yang merupakan artinya item ini sangat penting dan CMC-nya sebesar 78%. Yang kedua, hanya metode EOQ saja yang menunjukkan terjadinya penurunan inventory level pada semua item dengan rata-rata penurunannya itu sebesar 73%. Kemudian, yang ketiga, metode EOQ lebih optimal dan lebih menekan total cost dan inventory level. Jadi rekomendasi perbaikan
lebih baik digunakan metode EOKI dalam perhitungan pengendalian persediaan ini. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada lebih, tolong jangan dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.